dibanding yang lain. Kenapa demikian? Bahwa tugas bapak ibu-ibu itu bukan hanya sekedar menetapkan bersama kepala desa sebagaimana yang sebelumnya, tetapi peran fungsi ibu-ibu ya lebih diminta lebih dari mulai perencanaan sehingga penyelenggara musbis salah satu tugas nih ini adalah bapak-bapak ibu-ibu. Bukan DPD zaman yang dulu menetapkan yang penting bagian kami mana, bagian kita yang mana, misalnya sampai katakan tuh setuju. Tapi sekarang bapak-bapak ibu-ibu diminta sebagaimana yang abang sebutkan tadi, kakak sebutkan tadi, yang bapak sebutkan tadi, tapi diminta berperan lebih daripada sebelum-sebelumnya. Diminta berperan lebih. Ya. Kalau dulu mohon maaf, kadang-kadang ada DPD dengan kepala desa dan senaguran, suzon, macam-macam lah. Gara-gara apa namanya ngurus desa padahal bolongnya di desa sekitar pun cocok. Tapi sekarang pemerintah telah memberikan kita dana desa yang luar biasa besar. Diminta peran serta bapak ibu-ibunya lebih. Maksudnya apa? Ini dari perencanaan dari awal. Bapak-bapak ibu-ibu lah yang sebagai aktor utama untuk menyelenggarakan misalnya musyawarah desa. Tapi dia menyusun RKP desa. Habis dilanjutkan bla 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 sampai jadilah ya APBDes dan sebagainya nanti. Yang diminta nanti Desember harus langkah ya. Dia memang tugas berat, tetapi disilah kalau memang benar-benar niat bapak-bapak ibu-ibu tuh untuk berperan atau ingin perubahan atau meningkatkan peran serta wanita tadi untuk berubah. Jadi dari perencanaanlah diminta bapak-bapak ibu-ibu untuk lebih berperan. Macam kita di yang muslim kan, bukan hanya niat baik. Kita kerja bukan hanya niat yang baik. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu pasti memiliki niat yang baik untuk desanya. Dan yang apa kata saya tadi, ya BPD tunjangan nih, tunjangannya itu yakin kalau ada kebun sawit ya pasal kita tahu, serang kebun sawit, atau nak dibandingkan murid, mana masalah sih, kelihatan murid, atau biume, misalnya kan, masih panas baik, masih panas. Padahal jalan naik kan panas. Jadi bapak tadi dibanding nyangkul panas kena itu. Lalu sambil santai-santai, saya minta kita hanya diskusi, curhatan. Kalau ada aturan, insya Allah kita bisa baca, kita bisa belajar dari praktek sehari-hari. Tapi saya hanya ingin meyakinkan bahwa peran bapak-bapak, ibu-ibu ini sangat besar. Ya. Kalau anaknya bahasa kami deh kalau di kabupaten, kalau anak desa ya alhamdulillah kami jangankan orang 8 deh, orang 5 pun bisa dari kerajaan nyaman gitu. Tapi kalau enggak anak di desa lintang bukan. Saya karena apa namanya, karena bunga jambu kepala semutih kan. Padahal pembatas tapi asal taman kita tambah bunga jambu gitu. Dan tidak ada lagi harian, tidak ada lagi kisah notifikan kok saya lagi. Mata-mata dipanggil lagi ibu dewan, ya kan laporda, lapor gitu sebelumkan ke dewan. Karena panggil bagian hukum, karena panggil kejaksaan, karena minta reskrim dari keterangan. Ya Allah saya. Namanya kerajaan kecamatan, ya. Bogor kecamatan.
pelayanan, tanda tangan KTP, tanda tangan jadi nikmatnya di kecamatan sekali lah pindah ke bagian Pemdes. Di Pemdes nanti kaki bangga kasih bercakap sana bercakap sini. Bukan apa umur berapa Pak? 40 lebih. Rambut Bapak hitam gila. Rambut saya kelahiran 82. Umur mau 38. Tapi rasa uban macam saking susahnya ya Mas. Ya kalau desa enggak kena. Kalau ada desa-desa yang enggak kena, aduh, kayak susah banget tempatnya. Jadi maunya kami, mungkin maunya kita semua. Mudah-mudahan di kecamatan Tebas khususnya desa-desa kena. Siapa yang berperan di sini? Peran penting bapak-bapak ibu-ibu itulah yang sangat berperan penting. Bukan nanti corongnya kepala desa terjadi. Nah, lakat materi kita lagi 30 berapa ini. Lanjut Pak, coba yang materi sedikit kita bahas. Udahlah lewat aja. Lewat aja. Nggak tahu kan kita. Nggak tahu kan jumlah BPD minimal 5, maksimal 9, tergantung keuangan desa. Nah makin ramai boleh silakan. Dia cukupnya dah. Oke. Kelembagaan BPD, insya Allah kelembagaan BPD ada pimpinan, ada bidang, bla 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 seperti ya. Paham tadi. Lanjut Bang. Jom, utama kita pakai dan saya untung. Nanti saya. Penataan kelembagaan BPD, pimpinan ketua BPD dipilih oleh rapat BPD secara khusus. Selanjutnya rapat dilaksanakan paling lambat 3 hari sejak tanggal pengucapan sumpah janji. Ya contohnya rapat pimpinan dan ketua bidang berikutnya harus dipimpin atau ketua bidang berhenti bidang. Lanjut Pak. Jadi itu adalah kemudian ada 3 fungsi dan 3 balas tugas BPD. Itulah sini-sini dokinan. Fungsi BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Itu kata saya yang penting tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan hanya anggut-anggut, geleng-geleng, dia sampingan pensiunan akan dikaji. Ibabnya begini nih, anggut-anggut, geleng-geleng. Tapi tidak demikian, diminta lebih daripada anggut-anggut, geleng-geleng. Bila perlu mutar-mutar, mikirkannya sampai paling. Maksudnya apa? Kita diperintah diminta fungsi kita itu membahas. Setelah membahas bersama kepala desa, barulah kita menyepakati. Saya di fungsi itu memang harus benar-benar dijalankan benar-benar. Kalau enggak, ujung-ujungnya kayak penetapan, lalu tak ada terlewat, gitu. Ada si anak-anak yang tak lewat gitu deh. Dan tidak berguna. Penyesalan tidak berguna karena sudah ditetapkan. Makanya kita harus membahas betul-betul biar nak 3 hari akar misalnya. Nah dewasa setahun kita jalankan. Jangan sampai kalau cepat-cepat aja deh, udah sepakat lah kita. Udah sepanjang tahun berapa? Nah kan salah. Kita tidak boleh seperti ini. Saya pengalamannya waktu saja. Undang-undang masih lama. Kan takut lah saya. Setuju. Perjalanan baru ada bulan bilang itu ada seperti itu. Anak kami ada dari kecamatan dulu fasilitasi para desa bangun dengan ketua BPD. Aduh, waktu ini mana kita sepakat dengan ngerti. Aduh, Raden, saya tanya Pak Anu ke BPD-nya, waktu ini gimana? Kayak kapan bacing? Kita tahu dia gini. Aduh, saya doa. Itu baru kita meleter, kita kapak tuh. Jadi, tidak ada. Namanya perencanaan itu biar kita kapak-kapak. Awal-awalnya berkapak BHP.
tapi akhir nanti kita tidak menjalankannya aman. Saya mau seperti ya bapak-bapak, ibu-ibu, lihat anak betapa gerakan awal-awal. Di akhir nanti ketika nyata yang jalankannya. Fungsi yang pertama adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan desa tentang apa ya? Peraturan desa itu bukan cerita tentang APBDes, bukan cerita. Misalnya bapak ibu-ibu tuh mempunyai ide-ide tertentu untuk pembangunan misalnya, atau pemerintahan, atau di bidang kelembagaan kemasyarakatan, misal contoh misalnya desa kita itu ini cerobohan misalnya, dia buang sampah sembarangan, ihawan dia pakai bercacat makan bunga keladi lah, makan bunga puring kita lah dan sebagainya ini. Saja sakit hati kita ibu, ibadahnya keladi hutan bisa tidak lanjutkan rancangan peraturan desa ini untuk menata lingkungan dan sebagainya. Silakan punya inisiatif. Macam dewan kita, buat peraturan itu boleh juga dari eksekutif, dari pemerintah Pemda, boleh juga dari legislatif. Ini salah satu bisa ya DPD untuk mengajukannya demi untuk masyarakat kita. Karena tujuan akhirnya nanti kerjaan kita dengan pemerintah desa itu adalah untuk kemaslahatan seluruh masyarakat kita. Ia yang harus kita pegang teguh. Bahwa kerja kita dengan kepala desa udah niat baik tadi, kerjaannya pun betul dan memiliki manfaat bagi masyarakat kita. Kalau hasil ibadahnya, ialah kata Rasul, khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat, berguna bagi manusia yang lainnya. Kita itu bukannya sekedar kerja. Kalau sekedar kerja, ya tadi saya duitnya punya, alhamdulillah, ibu bapak syukur, alhamdulillah. Tapi kalau hanya sebatasnya dapat apa boleh. Tapi kalau berguna untuk masyarakat kita dengan niat baik tadi, kerajaannya pun betul, hasilnya pun ada, insya Allah ia akan menjadi amal yang jariah yang terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kerja itu usaha semati giling kerja, semati giling kerja ya Allah. Rencana kali di PMDC ya, ditanggung dari pagi sampai sore sampai merajakan batas desa, keliling-kelilingnya desa bapak-bapak ibu, titik-titik sampai malam hujan berikut, mudah ikhlas ini, mudah untuk kemaslahatan berikutnya. Jadi percuma dapat honor udah habis. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan hatinya semati bahasa maafnya kalau bahasa semati gile kerja ya. Tapi niatkanlah memang sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu niatkan dari awal ya, berguna, bermanfaat bagi masyarakat kita secara umum. Iya, baru fungsi pertama karena banyak lebar kan. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Menampung dan menyalurkan. Ya memang karena kita dipilih pun, saya dari keterwakilan wilayah, perwakilan perempuan, memang seperti yang diminta kita. Apapun aspirasi yang datang dari masyarakat kita tahu. Karena kita kelola. Di sini kalau ada rapat sesama ketua, sekretaris, ada ketua dan anggota tadi rapat, di sini untuk membicarakan atau menampung aspirasi masyarakat kita. Setelah kita tampung, yang mana yang bisa untuk dijalankan, yang mana bisa untuk diusulkan ke pemerintah desa, diberikan. Jangan nanti gereja nampungnya. Si akan misalnya nyambel anak sekolah boleh lah, anak sekolah satu masih bisa lah, rumah rubuh misalnya masih bisa lah.
kaki saya nggak balik-balik, sampai ada di kampus sekolah. Di sini lagi, di sini lagi di kampung. Makanya karena ada rapat internal dari BPD dan anggota, ini harus dijadwalkan. Di mana yang meninggal ya tentu di apa namanya disusunlah hati BPD. Nah, berapa kali apa? Ya berapa kali? Makanya BPD setelah desa yang dapat sirkap itu ya penghasilan tetap dengan BPD dapat tunjangan. Karena kalau kepala desa itu pun dari Senin sampai ke Jumat misalnya, atau sampai Sabtu Minggu. Tapi BPD walaupun dia sampai fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan, tapi dia hanya sesekali. Sesuaikanlah. Ada loy, ada kerja, sesuaikan. Pernah lagi sekali boleh jual, tapi jangan berubah jangan. Seperti itu. Yang ketiga melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Nah, tentunya kinerja kepala desa itu setelah pelaksanaan ya jelas. Pelaksanaan apa yang dikerjakan kepala desa sesuai enggak? Nah, ini. Tapi sampai sampai apa pun nak dicorongnya, ya tentulah dengan sesuai dengan aturan atau enggak. Apabila tadi kepala desa dari Senin sampai Jumat masuk lagi, kita hanya sekali-sekali lalu kita nak desa ngawasi tiap hari lah. Ya bukan ya karena sesuai dengan honor saja pidana. Nah, jadi mengawasi melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Nah, nanti pas di betul-betul untuk meningkatkan fungsi pengawasan BPD kalau betul dengan Pak Sulikin di Pak Budiman Inspektorat. Betul-betul kalau belajar pengawasan. Nah, karena apa? Jadi kita itu bukan juga mengatakan kepala desa orang jahat. Sekali-sekali karena terbisik kan oleh setannya yang lebih dekat dibanding malaikat, ya bisa aja. Itulah fungsi kita. Kalau kita lalai dalam mengawasi dan mangguk kan tadi, karena dia ini. Dan kalau bapak-bapak ibu tadi, karena sampai pemerintahan desa tadi, jangan dikepada pada halnya. Nah, kalau saya tanggung jawab adalah kepala desa. Kan kenapa hanya itu anak? Minimal duduk juga saya macam orang salah buat anak-anaknya. Betul tak pembinaan, betul tak itu ini agama. Tarik buat kalian malah tenaga ahli. Betul kalau belajar betul. Itu apa? Ngantuk apa? Karena baru datang tadi saya jam 2 kurang 15 dah ada tadi. Cuma ada masih mikul tas, ada masih ada juga ayam pita. Banyak kan. Saya kira pergi ke penginapan masing-masing nyambur kan. Ternyata kalau kita yang terlambat tuh jadi Aki semangatnya berhasil. Tapi saya khawatir juga neraca peralatan gimana peralatan beli kolam tadi. Tapi ada fasilitas sebulan ada masalah. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Lanjut Bu, Ibu minta bantu. Bukan ibu ya kakak ya masih bunda. Oh masih bunda. Di situ ibunya. Oh. Menggali aspirasi masyarakat. Itu dah. Tugas BPD. Tugasnya ada 13. Yang pertama menggali aspirasi masyarakat. Apa tadi? Emang ada ceriting. Kedua letak menggali. Bapak nyangkul tadi dah sayang tadi. Saya menggali. Ya tentu kita pergi ke masyarakat. Misalnya duduk di warung kopi itu bisa kan? Ada yang
tenaga ahli pemerintahan di Warkopi banyak sih. Di sini gua dikali dari sini, walaupun 10 salah sedikit benar, mungkin ada yang benarnya. Maka dah, kita mulai cari yang ini. Nah, rapat misalnya kan, ya sesuaikan dengan tanah kalau sini rapat. Menggaplek ya. Nah, main gaplek ya sesuaikan dengan izin ini. Main gaplek kadang-kadang ngomong misi kalau nampas nasnya katanya. Tapi kalau gaplek sampai ngomongkan tentang kebaikan desa ya luar biasa. Ada ke si Abbas. Ada yang menampung aspirasi masyarakat. Bahkan menampung mengelola. Bahkan menggali, menampung, mengelola, habisnya menyambutkan. Bahkan melakukan menyelenggarakan musyawarah BPD. Ayat tadi. Isi wadahnya. Berikutnya menyelenggarakan musyawarah desa. Kalau saya bacakan lagi. Membentuk panitia pemilihan kepala desa. Sudah kepala desanya dah nak habis setelah pemilihan serentak tahun depan. Direncanakan pemilihan serentak tahun depannya 3 desa gitu, nggak salah gini. Sekitar ya. Kalau pelaksanaan acara-acaranya di bulan Oktober ya. Oktober November ya. Tapi rentetannya di awal tahun kalau dah mulai. Rencana ini Raga ini menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyerahan pemerintah desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan kita lain melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut Bang, penjelasannya masing-masing tugas menggali aspirasi. Menggali aspirasi dapat dilakukan langsung kepada LKD, AB LKD, lembaga kemasyarakatan desa. Bentuk-bentuknya RT, RW, PKK, dan bla 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 bla. Tahu nanti alhamdulillah. Lanjut menggali aspirasi berdasarkan Pokmas atau kelompok masyarakat. Oke, lanjut. Pokmas miskin, Pokmas berkebutuhan khusus, perempuan, Pokmas marginal. Itu Pokmas tuh kira-kira di setiap desa ada nggak? Mungkin atau ada nggak salah satunya di desanya? Pokmas miskin, berkebutuhan khusus, perempuan, Pokmas marginal. Saya waktu di kecamatan Pemangkat, saya kan agak maniak dengan pelayanan masyarakat. Saya di kecamatan Pemangkat membuat inovasi paten plus. Dari Pemangkat dari tahun buat plus-plusnya, karena ini asli kan paten plus. Paten plusnya kami terfokus kepada masyarakat berkebutuhan khusus. Jadi pelayanan administrasi terpadu kecamatan khusus untuk pelayanan khusus. Iya, karena saya melihat kok perekaman bahwa di kantor Pemangkat karena taruh di atas. Pas saya masuk, lalu ada orang tulis truk, perekaman pakai kasut-kasut, karena pikul naik ke atas. Ya Allah, kita yang mikul aja sakit, bagaimana orang yang sehat yang sakit ya gitu. Rapat dia naik ke tingkat 2 dipikul. Saya berpikir ya pelayanan macam itu udah gak aman, gak nyaman. Jadi saya buatlah paten plus. Saya buatin, saya minta capil turunkan perekaman di bawah. Jadi alhamdulillah kita buat paten plus ya, orang-orang yang berkebutuhan khusus macam-macam. Ada yang disabilitas, ada yang gangguan mental. Jadi kita layarnya bila perlu desa melaporkan ke kita, ada yang khusus kita minta capil perekaman di rumahnya, pakai kita urus kelengkapannya
saya langsung bawa ke KP, bukan KTP, KK dan sebagainya. Jadi pelayanannya gratis, kami jadi tanggung jawab kita. Karena kita ada, kita itu baik pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, atau negara itu sendiri ada, ia ada untuk masyarakat kita. Kalau kelompok-kelompok berkebutuhan khusus, miskin, perempuan, kaum yang termarginalkan tidak kita penuhi, padahal ada di kampung kita misalnya. Artinya keberadaan kita itu di pertanyaan kedua. Sebagaimana sampaikan terdapat dari hadis Rasulullah. Akhirnya kita belum menjadi orang yang terbaik, tidak bisa bermanfaat. Padahal kita diberi tanggung jawab sebagai salah satu unsur yang menyelenggarakan pemerintahan di seorang. Hal-hal ini yang perlu kita gali. Jadi bukan semati gile kita kerja, tapi kerja yang kita kerjakan memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kita. Oke, lanjut Bang. Menampung aspirasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di Sekretariat BPD. Aspirasi masyarakat diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD. Jadi untuk mendukung BPD, sebagaimana kita ketahui, artinya ada salah satu atau seorang yang yang staf kesekretariatan yang membantu BPD. Staf BPD kita maunya memang staf di sekretariat BPD benar-benar mengerti tentang tata naskah dinas dan sebagainya. Harus ngerti komputer, jangan yang lalu yang nggak tahu. Kemudian kan mohon maaf, mungkin ada sebagian besar kita yang kurang paham untuk kan nih tata naskah komputer ya soal kan. Mungkin nanti bisa juga peningkatan kapasitas BPD ya, pelatihan komputer bisa juga biar kita lihat. Saya luar biasa kan salah satu desa kita, desa Sigiram kan, sampai masuk IMD dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedularan. Termasuk menjadi lebih harap. Udah sungai yang macam aja gitu kan, luar biasa. Jadi memang sekretariat BPD memang seharusnya orang yang benar-benar mumpuni untuk mengcover bapak-bapak dalam mendukung tugas dan fungsi bapak-bapak. Aspirasi masyarakat diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD. Ya, jadi tugas sekretariatnya ya sana lumayan berat. Tapi mudah-mudahan desa di Kecamatan Bapasu sekretariat memang mendukung untuk kinerja BPD yang ada di Kecamatan Bapasu. Mudah-mudahan. Lanjut Bang. Mengelola aspirasi masyarakat. BPD mengelola aspirasi masyarakat desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi berdasarkan pembinaan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada kepala desa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketan masyarakat. Jadi setelah aspirasi tadi digali, tabung dan sebagainya, mengelolanya gimana? Ya tentulah yang saya katakan tadi. Jadi aspirasi silakan ditabung, digali, tapi juga dipilah-pilah masuk mana. Habisnya dikelola, dirumuskan lewat musyawarah BPD, baru diberitahukan kepala desa. Jadi biar aspirasi yang kita sampaikan kepada kepala desa ya, aspirasi yang benar-benar sudah kita proses, sangat paham manfaat, ya. Jadi biar pertimbangan kepala desa ya, memang itu aspirasi itu adalah milik masyarakat, jadi bukan kepentingan pribadi BPD dan sebagainya. Lanjut Bang, berikutnya menyalurkan aspirasi. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk
tulisan seperti menyampaikan aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri oleh kepala desa. Jadi BPD boleh menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat desa dengan menghadirkan pemerintah desa. Yang kedua, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti menyampaikan aspirasi melalui surat dalam rangka menyampaikan masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Oke, insya Allah paham? Lanjut Pak. Menyelenggarakan musyawarah BPD. Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis. Yang kedua, hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, evaluasi LKPPD, menetapkan peraturan dan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD. Poin keduanya LKPPD, insyaallah paham. Berarti ini ya. Ada kira-kira ya LKPPD. Silah baru juga sebenarnya LKPPD ya. LKPPD ini laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia dibuat oleh kepala desa setahun sekali. Jadi BPD boleh mengevaluasi ini. Nyangke laporannya, nyangke seperti ini, boleh dievaluasi. Mekanisme musyawarah BPD. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota BPD. Ialah salah satu kenapa jumlah BPD tadi harus gasal. Bahasa gasal. Kalau kamu bahasa Indonesia ya ganjil, Mana tahu saya bahasa mana? Saya pun baru dicari katanya. Apa gasal? Sampai belajar kan? Jadi dicari. Gasal artinya ganjil. Ya nanti. Jadi menghadiri kalau jumlah BPD 5, ya artinya minimal harus 3. Kalau 7 minimal harus 4. Kalau 9 minimal harus 5. Baru sah. Bukan sembarang. Kalau udah 3 atau 2 ini dah kasihan yang sah katanya. Lalu ada kawan yang tidak setuju, bertengkar lagi. Oke, lanjut. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. Fungsinya tadi kan yang asal ganjil ya. Kalau memang dah terpaksa nak pakai siapa yang banyak, oke. Tapi memang yang disampaikan adalah musyawarah untuk mufakat. Makin namanya BPD. Kalau tanggung siapa yang banyak, kalau anak ganti namanya bukan BPD. Oke, lanjut. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Ya, terpaksa. Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit setengah plus 1. Nah, setengah tambah 1 dari jumlah anggota yang hadir. Kalau yang hadir tadi quorum anggotanya 9, yang hadir 5, nah, boleh dalam sebanyakan ya. Tapi artinya mana 3 bagi setengah plus 1. Oke, setengah bingung-bingung. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. Ya tadi mungkin kata saya sekretariat atau staf yang di BPD harus mumpuni. Dan memang mudah-mudahan ia dah diberikan juga pelatihan. Kalau sekretariat tak diberi juga peningkatan kapasitas atau pelatihan dah sakit juga ceritanya. Karena di BPD zaman sekarang ada berapa belas buku, ya, ada berapa belas buku, surat masuk, surat keluar, notulen macam-macam. Nah, ia memang harus bisa, yang
yang BPD, mudah-mudahan bisa ya. Jadi menghambat ini. Mudah-mudahan dia dipikirkan kok. Kalau memang ada nanti peningkatan kapasitas dengan aparatur desa dan sebagainya, seharusnya yang menangani sekretariat BPD pun harus diberikan ilmu penatausahaan untuk menunjang kinerja BPD. Oke, lanjut Bang. Menyelenggarakan musyawarah desa. Hal itu mau tak mau bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi jangan grogi. Yang baru misalnya, aduh gimana itu kesannya usah. Karena itu kewajiban. Selenggarakan. Insya Allah kawan-kawan kita yang di pemerintah desa ya, yang memfasilitasi usaha rapat musyawarah desa lakukan pemerintah desa yang menyelenggarakan. Tidak, ini memang tugas bapak-bapak ibu-ibu. Mau nggak mau, misalnya suah aja. Insya Allah kalau pemerintah desa ya, kalau kita belum pengalaman ini, pada ya dengan masing. Tapi kewajiban itu harus kita laksanakan. Gimana ya namanya? Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi pemerintah desa. Bapak-bapak ibu-ibu menyelenggarakan musyawarah desa yang tetap menyediakan seluruh apa namanya ya ada pemerintah desa. Musyawarah desa merupakan forum bermusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memutuskan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Apa yang bersifat strategis? Penataan desa, kedua perencanaan, kerjasama, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan desa. Yang berikutnya penambahan dan pelepasan aset. Yang berikutnya kejadian luar biasa. Ada kiki bang tambahan. Lanjut. Jadi hal-hal yang strategis ialah yang boleh Bapak Ibu untuk dasar menyelenggarakan musyawarah desa. Berikutnya unsur masyarakat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama. Lanjut. Oke, pembentukan panitia pemilihan kepala desa maksudnya. BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa serentak dan panitia pemilihan kepala desa antar waktu. Nanti serentak di tahun depan, insyaallah. Nanti kita ada teknisnya, lebih teknis lagi nanti dari dinas sosial PT nanti yang akan menyurati yang mulainya apa yang harus nanti ada suratnya insyaallah. Pembentukan panitia ditetapkan dengan keputusan BPD. Panitia terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat. Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan. Kelima, panitia bertanggung jawab kepada BPD. Keenam, dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD. Jadi pembentukan pemilihan kepala desa nanti itu adalah salah satu tanggung jawab yang harus bapak-bapak selenggarakan. Ya tentunya kalau memang ada di desa ya untuk itu pemilihan serentak kali kalau enggak ternyata ya itu. Lanjut. Pembahasan penyepakatan Raperdes. BPD dan kepala desa membahas menyepakati rancangan peraturan desa yang dilakukan BPD dan atau kepala desa. Artinya yang mengajukan itu oleh BPD, oleh kepala desa. Yang mana yang tadi cerita itu yang cerita yang strategis tadi. Yang strategis. Yang kedua, pembahasan rancangan peraturan desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan peraturan desa yang diusulkan kepala desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 hari terhitung sejak rancangan peraturan desa diterima oleh BPD. Jadi sebelum itu kan ada peraturan dari kepala desa rancangannya. Jadi sebelum dibahas bersama kepala desa dan ditetapkan, BPD harus punya moral ini. Yang kekalahan angin
Makanya dibalik waktu 10 hari untuk bahas secara internal. Karena peraturan desa ya di rancangan dia diusulkan oleh kepala desa. Dan dia dah lebih menguasai apa yang diusulkannya. Makanya BPD harus membahasnya itu habis 10 hari, dan cukup ke sehari, ya hanya untuk dari tengah waktu aja. Karena ini tadi ada yang nak nyangkul, ada yang tak berani, nandu, takut kena dalamnya air, bisa butuh kamayan, misalnya kan bisa ada disesuaikan. Nah, jadi dalam waktu 10 hari. Pelaksanaan pembahasan rancangan perdesa antara BPD dan kepala desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Jadi waktunya paling lama setelah internal ya 10 hari ya 30 hari waktunya untuk pembahasan dengan kepala desa. Sahabat gabungan nantinya. Yang berikutnya, setiap pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Ya, tadi tugas balik lagi ke staf yang bantu tadi sekretariat BPD. Nah, memang yang banyak juga tugasnya sebenarnya. Karena apapun tugas BPD yang menyangkut administrasi memang harus difasilitasi staf yang ada di sekretariat BPD tadi. Memang dia harus apa namanya ya tadi kata saya mumpuni untuk mendukung kinerja BPD. Lanjut Bang. Dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa antar BPD dan kepala desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Rancangan peraturan desa dapat diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Jadi tadi kalau rancangan dari kepala desa AD dari BPD sudah setuju, jadi diberi catatannya di mananya tidak setuju. Kalau ngotot buat kepala desa tuh pokok menurut kami mana? Maka boleh diajukan kepada bupati lewat camat untuk dilakukan pembinaan dan dibahas di tingkat yang lebih tinggi. Nah, kalau tidak sepakatnya lebih senang berkali. Tapi tidak sepakat, ada masalah. Gitu dari catatan. Dia yang memutuskan kalah yang tingkat lebih tinggi. Contoh macam batas desa misalnya antara Y dengan Y tidak sepakat. Dan petangga-tangga misalnya susah ditangkari. Pokok kami tidak sepakat itu, desa Y tidak sepakat Y. Dipasang ke kabupaten. Kalau di kabupaten nambahlah kalau apa mungkin misalnya kan, nah model pakai pancung mungkin misalnya, dan masing-masing tidak boleh kan? Nah protes. Kalau sudah masuk ke kabupaten tidak boleh protes. Ya hak kabupaten. Contoh yang banyak ceritanya di batas di Subang, batas kabupaten. Dan laka-laka, ujung dilimpahkan ke provinsi. Provinsi lah yang memotongnya. Udah dipotong provinsi lah. Tadi, nah yang mana untung mana rugi tidak bisa lagi ngomong. Gaya juga batas desa, misalnya. Gaya juga tentang cerita rancangan peraturan desa itu. Yang mana sepakat, yang mana tidak sepakat, nanti di atas lah yang mengkajinya sebagai proses pembinaan dan evaluasi tadi. Tugas bupati melalui camat. Udah Pak Camat masih ditangkari, kasihan lah. Tapi ya Bangde tahu, bujuk di desa. Pas Pak Camat Tabas camat saya waktu di Pemangkat. Saya sekam, beliau camat. Jadi kalau beliau nak keluar, pokoknya yakin lah deh, Pak Sekam siap di dalam. Saya nak ngecek berduanya. Siapa? Lanjut. Jadi mau jago, Pak Camat jago keluar kan.
Nah, itu nggak tahu sekam ditabos pak apa? Kalau dia kasih di Salatigai, tahun dia. Jadi dia ramah apa usahanya macam di kantor ini, camat dan sekam tu. Ada yang memang macam nak dipilih dengan kepala desa. Kena ada konsep ini. Kalau kami tak sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau saya memang suka meranah untuk pelayanan masyarakat, Pak Slamet pakai suka nak keluar menggali masyarakat dari menggali aspirasi. Jadi maklumnya aja. Inilah maksudnya itu. Kita saling memaklumi supaya pemerintahan itu tetap jalan. Lanjut, ada nyampe ke kebun Pak Haji mungkin. Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk penghentian pembahasan, pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa. Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri camat atau pejabat lain yang ditunjuk bupati. Nah, jadi tadi kalau masih berkonsen ya serahkan ke Pak Camat. Nah, tergantung Pak Camat lagi memandangnya seperti apa. Nah, ke bupati kan dapat sih urusan camat atau bisanya mungkin ada bupati ya. Pak Camat jadi tugasnya. Lanjut Pak. BPD apa itu dulu? Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Secara teknis nanti insya Allah akan bapak-bapak, ibu-ibu dibantu dari inspektorat nanti. Dan teknis sekali tentang pengawasan. Nah, itu saya nyampaikan yang umumnya ya. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Salah satunya tadi kriteria LKPPD. Iya, perlu dia mengevaluasi LKPPD. Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Dari perencanaan sudah diawasi, pelaksanaannya diawasi, dan pelaporannya pun harus diawasi. Bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Artinya BPD pun punya laporan kinerja. Hanya lalu sarang diawasi, evaluasi lalu dia kan laporan. Jangan evaluasi laporan BPD. Iya dia tadi. Ya susah kalau kita dah beri dana bagi orangnya tetap dana desa bukan nyaman. Nah 1M, nah 2M. Nah akan diberikan cumi-cumi pasti karena sesuai daknya. Ya iya juga kita kerja. Jadi BPD pun membuat laporan kinerja BPD. Laporannya bentuknya gimana? Tidak usah susah-susah. Yang penting ada pendahuluannya, isinya tentang ini yang dikerjakan apa selama setahun. Di situ ada cerita anggaran BPD. Susah. Lanjut Pak. Melaksanakan evaluasi itu deh. LKPPD. BPD melakukan evaluasi LKPPD. Evaluasi laporan merupakan evaluasi atas kinerja kepala desa selama 1 tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas, dan objektif. Demokrasi, jelaslah. Artinya, demokrasi mengartikannya evaluasi laporan itu. Ya saling mendengar pendapat. Yang kedua prinsip responsif, respon. Yang ketiga transparansi. Ingat transparansi ya, bukan artinya ditelanjangi kalau bukan. Transparan itu kena kelabu gitu ya lama-lama gitu.
saya ingatkan kamu padahal Pak Biak menjauh di kampung. Kalau saya rumah saya di sini. Jadi transparannya bukan artinya telanjang. Kepala desa ditelanjang yang di sini, maksudnya dalam arti yang itu tidak. Transparan untuk kelihatan kepala desa mengembangkan pendapatnya itu seperti itu di dalam laporan kinerja. Bukan asli pretensi. Beda kan transparansi dengan yang full ya. Beda. Yang berikutnya akuntabilitas terukur, objektif ya sesuai dengan isi tadi laporan tadi. Evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa meliputi capaian pelaksanaan RPJM desa, RKP desa, dan APB desa. Capaian pelaksanaan penugasan dan penugasan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prestasi kepala desa. Oke, Bang, lanjut. Melaksanakan evaluasi LKPPD. Melaksanakan evaluasi merupakan bagian dari laporan kinerja BPD. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, artinya kepala desa membuat laporan, bapak mengevaluasinya. Hasil dari evaluasi LKPPD buat tertuang di dalam laporan kinerja BPD. BPD melakukan evaluasi LKPD paling lama 10 hari kerja sejak LKPPD diterima. Maunya kita LKPPD itu harus tepat waktu sebenarnya. Gaya udah habis tahun penyelenggaraan, seharusnya bulan tidak makan waktu lama. Tapi kenyataannya Allah alam desa itu di atas malas-malasan tak laporan. Tapi sebenarnya wajib dan bapak-bapak ibu-ibu boleh meminta gitu. Kepala desa wajib menyampaikan laporan kinerja dia. Dan kita tahu memang, iya, yang saya tahu nih, walaupun batal di Pemdes masih, memang kepala desa itu kadang-kadang agak lalai buat laporan kinerja. Dan mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu bisa menghakirkannya. Bahasa Indonesia menghakirkannya. Berdasarkan hasil evaluasi BPD dapat membuat catatan tentang kinerja kepala desa, meminta keterangan atau informasi, menyatakan dapat memberi masukan untuk menyiapkan bahan musyawarah desa. Dalam hal kepala desa tidak memenuhi permintaan BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberi catatan kinerja kepala desa. Evaluasi LKPPD menjadi bagian laporan kinerja kepala desa. Artinya kita bukan cerita menerima atau tidaknya. Laporan kinerja kepala desa tuh tidak ada sangkutnya kita menerima, menolak, tidak. Tapi kalau ada hal yang tidak sesuai, kita berhak untuk membuat catatan tadi, yang dituangkan di dalam laporan kinerja yang dibuat oleh BPD. Coba lanjut. Menciptakan hubungan kinerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Oke, dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada kepala desa untuk membentuk forum komunikasi antar lembaga desa atau FKA tadi. Ada hadir di Kecamatan Tapas, BPD mengusulkan untuk membuat forum itu. Ada kira-kira desa mana yang tak hadir? Si Andri. Kalau diperlukan ya oke kan. Ya juga harus wajib sebenarnya. Tapi menjaga keharmonisan itu wajib. Ya. Kalau nak dituangkan dalam itu, forum terdiri dari unsur ketua, kepala kelembagaan desa yang telah terbentuk, atau ketua atau kepala kelembagaan desa yang telah terbentuk. Forum ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Tugas forum menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa. Adaan itu sudah jadi tugas sih sebenarnya wajib. Tapi masih ada kayak 22 desa tuh buat forum FKA tadi.
si Ansi. Kalau nanti masih aman-aman aja. Amin. Lanjut Pak. Hak BPD sebagai lembaga. Tadi udah habis ya Bang. Fungsi tugas sudah habis sih. Lanjut Ibu, masih Bu? Oke. Masih lanjut? Lanjut. Hak BPD sebagai lembaga mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Nah, jadi harus bisa dibedakan nih, pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang keseluruhan. Pemerintah desa aktif kepala desa dan aparaturnya, aparat desa. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menyatakan pendapat boleh, harus menyatakan pendapat. Kalau memang hal ini tadi hal yang baik dan hal yang harus diperbaiki. Nah, jadi wajib atau harus BPD itu menyatakan pendapat. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes. Nah, ya betul-betul juga kan bahas nih. Nah, jadi gara-gara itu kadang-kadang tuh biaya operasional dan sebagainya. Kalau tunjangan tidak selesai, tapi biaya operasionalnya perlu diomongkan. Ya tentunya sesuai dengan aturannya. Lanjut. Pengawasan, BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa. Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, laporan dan pemerintahan desa. Lanjut Pak. Ya. Pernyataan pendapat. BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD. Pernyataan pendapat merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya balik lagi cerita laporan tadi. Penilaian dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD. Keputusan BPD berdasarkan hasil musyawarah desa. Nah, kita jelaskan tadi, jadi bentuk AP pun AP menyatakan pendapat tadi adalah dalam bentuk musyawarah desa membahas tentang kinerja desa. Lanjut. Biaya operasional. BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDes. Biaya operasional digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas BPD. Alokasi biaya operasional dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa. Mungkin dari saya tadi betul-betul pembahasannya terjawab. Tanyakan betul-betul, ada kita pun merancang untuk apa aja ya operasional. Nah, pokoknya ada saya kita memang BPD harus lebih banyak terus tingkatkan kemampuan diri. Karena tuntutan kita jalankan tugasnya luar biasa banyak. Jadi kita harus membuka diri untuk ini. Lanjut Pak. Hak sebagai anggota BPD punya hak mengajukan usul rancangan program desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapatkan tunjangan dari anggaran APBDes. Hak anggota BPD huruf A angka 1/2/194 digunakan dalam musyawarah BPD. Selain hak sebagaimana huruf A, anggota BPD juga mempunyai hak memperoleh pengembangan kapasitas melalui diklat, sosialisasi, bimtek dan kunjungan lapangan dalam negeri. Nah, boleh kating ke Arab tidak boleh, atau boleh kalau dalam negeri. Nah, jadi ya hak juga bapak-bapak ibu-ibu tentunya tadi sepakati betul dengan pemerintah desa. Kalau terdapat kami itu rasanya jadi tadi minta peningkatan kapasitas tentang AP yang jelas menunjang kinerja bapak-bapak ibu-ibu.
selain dia nak berjalan ya udah ya masalah otak prediksi kan panas. Kalau nak situ ya alhamdulillah kan. Nah, itu opon. Nah, disuruh hati ya atau keliling jogging. Berikutnya penghargaan bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. Siapa yang tadi? Ya tentunya ya. Yang namanya penghargaan tuh ya. Susah-susah-susahi. Nggak bisa nak auto ya kan. Teratas lambat. Ya tergantung. Ya memang seharusnya ya tugas dari yang di atas. Beberapa kecamatan kan, ada bagi pimpinan anggota BPD yang berprestasi dari pemerintah desa misalnya kan, atau dari BPD seorang anggota kita itu rajin misalnya, seorang menginspirasi dari yang lain dan berpenghargaan ya, sesuai lah kemampuan aja lebih. Lanjut. Hak sebagai anggota. Oke, pimpinan dan anggota BPD punya hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi. Bagiannya merupakan tunjangan kedudukan diberikan berdasarkan kedudukan dalam kelembagaan BPD. Tunjangan lainnya merupakan tunjangan kinerja, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja. Tunjangan kinerja bersumber dari pendapatan asli desa. Besaran tunjangan BPD ditetapkan oleh Bupati. Ini garis bawahnya, tunjangan kinerja bersumber dari pendapatan asli desa. Kalau BPD nak nambah duitnya, jadi desa ya, tidak hanya anak udara dari atas. Nah, salah satunya tadi yang cerita desa ya, memang harus ditingkatkan. Karena hasil dari desa ada satu dari PAD desa. Majalah tanah, aset desa. Majalah desa mana ini yang memiliki aset desa pada asli desa dari aset desa sampai ini sewa dia buat toko disewakan ini, jadi tiap tahun dia dapat desa di Jawa ya mas Ali. Iya. Wah, jadi sudah SP jadi bapak ibu harus itu salah satu dari inisiatif untuk membuat perpres misalnya ini, atau melihat aset desa tuh lumayan banyak misalnya, ada tanah bumi misalnya kan, ada tanah potensial di tepi jalan misalnya, bisa ya ini melalui BUMDes misalnya ya untuk dari sewaan atau pasar HP tergantung. Jadi dari silang untuk menambah tunjangan kinerja dan sebagainya. Jadi sebenarnya maksud pemerintah kita ini yang bagi kita dana wasara ya sebenarnya untuk kita itu supaya desa-desa kita itu mandiri. Jadi sungai diharapkan kita itu memiliki pendapatan asli seorang dua. Kita tidak tahu kebijakan selanjutnya kan. Entah karena tambahi ke dana desa ya, atau bahkan karena tarik, karena hilangkan. Ngeriting mana gitu. Ada gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengusahakan sumber daya lagi modal lagi kan ya pernyataan modal bisa di BUMDes ya. Memang harus ada pernyataan modal. Kalau betul kita wirausahakan pemerintah desanya misalnya ya luar biasa. Kita nggak tahu tuh kedepannya seperti apa. Kenapa di tanah desa misalnya nggak tahu gitu. Jadi dari sinilah kita coba juga. Saya yakin di antara bapak-bapak itu ada memang jiwa-jiwa orang yang bisa wirausaha gitu. Saya sih melihat internet ya, korek-korek kurang, nyari ayam kampung secara intensifnya, bahkan akan jutaan omsetnya sebulan misalnya kan, atau nyari ikan nila. Pokok apa pun sekarang udah laku. Apa pun sekarang laku. Jadi tinggal bagaimana kita mencari peluang-peluang ini. Dan saya harapkan memang kita tidak jadi macam
desa zaman dulu. Sekarang harus kita berpikir lebih ke depannya, adalah desa-desa yang visioner, melihat visi menengah ke depan, cari peluang untuk bangun majukan desa sebagaimana tadi niat-niat bapak-bapak, ibu-ibu tadi. Atau kita mencari ciri khas desa kita seperti apa? Iya. Tentunya kita harus paham potensi desa kita apa. Ya. Kalau ya istilahnya ini tinggal kita mau tanya nih. Desa kita itu potensinya apa? Kita kembangkan ya semua. Sekarang kampung Uluh pun ya boleh lampu pun dan pagi kan. Saya kemarin ujungnya ke Sejangkung di Bukit Yakus. Nah ini, kalau pernah viral nih kayak burung disusun. Sekali kali burung mati kan. Mati. Sampai ya cerita perbatasan batas berkonsep. Itu masuk kemana gunung tuh? Nah di bawah, tahannya gunung di bawah itu gitu ya. Yang jelas penegasan batas ya hanya administratif. Yang punya siapa tetap milik gitu. Misalnya kalau ada aset wilayah untuk dikembangkan jadi wisata, ya tinggal diomongkan ya ada cerita kerjasama antar desa kan ada. Nah, kan sama-sama Kopdarwisnya misalnya kelompok sadar wisata Kopdarwisnya sama kita kelola sama-sama misalnya. Silakan dah bilangkan jadi kena berantara jauh yakin ya hampir udah berantara ini sangat berantara ini tinggal diomongkan sama-sama. Mungkin ada yang jawab begini bapak bisa silakan. Nah sekarang kita harus membuka diri untuk maju mendorongnya masing-masing kepala pukulnya itu masih ada di kepala pukul saya lagi hanya kena bukit le polsek orang pukul. Oke lanjut kewajiban BPD memegang teguh mengawal Pancasila. Nah, masa undang-undang serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Melaksanakan kehidupan demokratis yang wajar gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Gender, selesai, nanti kesetaraan. Jadi ibu-ibu, cerita gender pun yang usah nanti laluan ini. Sana apa pun nak sami misalnya kan, tak jual. Jadi sesuai dengan hak kewajibannya masing-masing, sesuai dengan fitrahnya yang penting. Jadi tidak seluruhnya harus sami. Tapi kadang-kadang orang lahimun lahuarat sukena buat isu gender untuk menghilangkan budaya kita yang ada di budaya timur. Jadi memang harus disesuaikan. Maksudnya haruslah diperhatikan juga para perempuan itu. Ya salah satunya kita kan menerapkan tentang keterwakilan perempuan Islam untuk mengangkat suara perempuannya. Oke, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kelompok dan golongan. Lanjut, menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintah desa, lembaga desa lainnya. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa serta mempelopori penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik. Oke, lanjut. Kewenangan BPD mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi. Arti kewenangan. Nah, kewenangannya apa yang asli ada di kita. Oh. Iya memang punya kita yang kewenangan. Dan kita pun harus bekerja sesuai dengan kewenangan dia. Jangan yang lompat-lompat, jangan nyampih-nyampih. Jadi harus tahu ya. Pertama mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi. Kedua menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tulisan.
mengajukan rancangan peraturan desa, melaksanakan monitoring dan evaluasi, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, menyatakan pendapat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat desa, mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Lagi-lagi kita tadi ujungnya sama nih, fungsi kita memang harus menjaga stabilitas dari pemerintahan desa kita. Kita sebagai penyambung lidah masyarakat kita sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh untuk memegang atau menjalankan kewenangan ini. Lanjut Bang. Kewenangan BPD, lanjut menyusun peraturan tata tertib BPD. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati maupun camat. Ya memang ada kejadian-kejadian yang memang anggaplah tiba-tiba muncul dan sebagainya. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa. Menyusun menyampaikan usulan rencana biaya. Yang berikut mengelola biaya operasional BPD. Mengelola biaya operasional BPD internal BPD. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepala kades. Nah, cerita apa tadi? Cerita tugas untuk menjaga keharmonisan dengan pemerintahan desa. BPD dan antar BPD dan pemerintahan desa tadi. Mengusulkan forum komunikasi antar kelembagaan desa. Yang berikutnya melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu cerita yang menggali aspirasi. Jadi kita pun harus bergerak juga ke bawah. Lanjut. Peraturan tata tertib. BPD menyusun peraturan tata tertib BPD. Peraturan tata tertib BPD dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD itu internal. Insyaallah pasti datang. Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat pertama keanggotaan dan kelembagaan, B fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD, C waktu musyawarah BPD, D pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD, E tata cara musyawarah BPD, F tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD, dan pembuatan berita acara musyawarah BPD. Insyaallah itu contoh-contohnya nanti kita sesuaikan dulu. Berikutnya lanjut, pengaturan mengenai waktu musyawarah meliputi pelaksanaan jam musyawarah, tempat musyawarah, jenis musyawarah, daftar hadir. Dalam undangan lah ya bahasanya, kelengkapannya dan hal-hal itu pun memang harus untuk sebagai kelengkapan tadi pengelolaan biaya operasional BPD. Yang hal memang harus disediakan gitu. Nah, jangan lupa pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD meliputi penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan anggota hadir lengkap. B. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir. C. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir. D. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah dan kesesuaian dengan bidang yang ditentukan dan penetapan anggota BPD. Itu tadi lanjutan dari isi dari tatib tadi. Lanjut Pak. Yang keenam, pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD meliputi tata cara pembahasan rancangan perdes, konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa. C. Tata cara pengawasan kinerja kepala desa. D. Tata cara penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat. C. Pengaturan mengenai tata laksana dan hak. C. 7. Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD meliputi pemberian pandangan terhadap
penyampaian jawaban dan pendapat kepada kepala desa atas pandangan BPD. C. Memberikan pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala desa dan tindak lanjut penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati lewat camat. Lanjut. Yang ke-8, pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah desa meliputi penyusunan bulan berita acara, format berita acara, penandatangan berita acara, dan penyampaian berita acara. Lanjut. Mengatur mengenai penyusunan berita acara. Ada. Maka Mas juga sampai naik dong. Oke, demikian akhirnya sebagai penutup untuk penyampaian materi, saya ingat dengan hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Rasulullah, sesungguhnya kita ini adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan kita. Jadi dimanapun BPD adalah pemimpin di desa bersama kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Kita harus memahami fungsi kita yang 3 tadi dan tugas kita yang berapa 13 tadi. Selain halnya, lalu kewajiban kita menuangkannya dalam laporan, ya jangan lupa. Dari pelaksanaan tugas ini. Dan insyaallah mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirnya tanya jawab dulu. Ya sebenarnya takut lah kena tanya tuh. Boleh juga dituliskan nomor HP saya. Sampai tahu simpan pertanyaan terhadap. Nah, kita konsultasi sini kan. Tapi mutang bagusnya pakai ADWA di WA. Hanya pas ditelepon kalah sampai tuh aja ada 100 lebih telepon. Luar biasa. Tapi bisa konsultasi. Oke, 0821 4980 4201. Nomornya Ancol Lebur, jadi itu saya karena lupa. Nama saya Iswandi SSTP. SSTP Kabit Pemdes Dinsub PMD Kabupaten Sambas. Ya saya yakin Dwi. Ya bukan ada perusahaan nanya atau perusahaan. Oke, mungkin demikian. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu, apa yang mungkin saya terlibat bersalah, ya kita manusia kan. Kalau memang ada pertanyaan yang bisa saya berutang. Iya nomor saya ada silakan dihubungi. Nanti insya Allah kita berkomunikasi dan ada juga organisasi yang menaungi bapak-bapak ibu-ibu insya Allah tadi mungkin pembukaan dan dihadiri Pak Mubarak sebagai sekretaris ketua dari ketua APETSI ketua DPD APETSI. Jadi kalau oleh konsultasi kami sebagai memiliki kewajiban pembinaan pemerintahan oleh diwakili pada Pak Mubarak konsultasi kalau ada hal-hal yang rasanya agak rumit sedikit. Jadi jangan putus untuk terus belajar dan mudah-mudahan tentunya kita mengharapkan desa kita khususnya di Kecamatan Terwas berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.